Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film horor terbaru berjudul Late Night with the Devil 2024. Di film kali ini akan menceritakan tentang seorang presenter yang sangat terkenal. Namun dibalik itu semua, ia sudah bersekutu dengan iblis agar karirnya bisa jalan dengan mulus. Sehingga kejadian yang sangat mengerikan pun terjadi saat siaran TV berlangsung. Bagaimana kengeriannya? Yowis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tahun 70-an, kisah akan berfokus kepada seorang presenter bernama Jack Delroy yang mempunyai acara tersendiri di salah satu stasiun TV Amerika bernama Night Owl. Pada episode pertamanya, Jack mampu menarik perhatian banyak orang dengan perpaduan komedi dan gaya pembicaraannya yang sangat disukai oleh para penonton. Hingga seiring berjalannya waktu, rating Night Owl meningkat secara drastis berkat Jack yang berhasil menarik perhatian lebih banyak orang lagi. Berkat acara dari Night Owl, kejadian mengerikan yang berlangsung selama ini di Amerika bisa dilupakan sejenak oleh para penonton. Jack juga mempunyai seorang istri bernama Minnie yang merupakan artis terkenal di zamannya. Minnie selalu membantu Jack agar selalu menjadi nomor satu, dan mereka berdua dinobatkan oleh para netizen menjadi pasangan paling serasi kala itu. Seiring berjalannya waktu, nama Jack terus meningkat sehingga Jack masuk ke beberapa nominasi award. Bahkan ia juga dikontrak oleh salah satu perusahaan terkenal. Namun di balik ketenarannya, beredar sebuah rumor jika Jack bergabung dengan klub khusus pria bernama The Groove yang terletak di hutan kayu merah yang cukup terpencil. Klub tersebut beranggotakan orang-orang dari kalangan atas, mulai dari artis terkenal, pejabat, dan lain-lain. Namun lambat laun The Groove mempunyai ritual yang misterius, sehingga muncul rumor yang tidak-tidak bagi Jack. Nama Jack terus meningkat dan sering masuk nominasi, namun ia sama sekali tidak pernah terpilih. Dan sejak itu nama Jack menurun dan acaranya kalah saing dengan milik presenter lain. Masalah belum sampai di situ karena Minnie didiagnosa terkena kanker paru-paru. Hingga akhirnya Minnie secara eksklusif hadir di acara Night Owl. Berkat kehadiran Minnie, episode tersebut mampu mencapai rating tertinggi yang pernah ada. Namun sayangnya 2 minggu setelah acara, Minnie harus tewas terkena kanker. Hal tersebut membuat Jack terpukul dan menghilang dari hadapan media. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Jack akhirnya kembali ke acaranya, berharap bisa menaikkan ratingnya. Namun bukannya bertambah, rating acara Night Owl malah turun drastis, membuat sponsor ragu-ragu untuk masuk ke acara milik Jack. Jack yang putus asa akhirnya membuat episode khusus yang membahas tentang horor, berharap acara tersebut bisa menyelamatkan karirnya, dan semua hal mengerikan baru saja dimulai. Episode kali ini Jack akan mengundang beberapa tamu, dan sebelum itu Jack melakukan pembukaan seperti presenter pada umumnya. Ia juga meminta maaf atas sikapnya sebelumnya dan mengucapkan terima kasih bagi para penonton yang terus mendukungnya. Acara bertema horor sengaja dibuat oleh Jack karena beberapa tahun terakhir minat masyarakat terhadap mistis meningkat, terlebih lagi saat ini sedang masa Halloween. Tamu undangan pertama yaitu seorang pria bernama Christo yang merupakan seorang paranormal terkenal. Dan untuk mengundang beliau ke sebuah acara sangatlah susah karena jadwalnya yang sangat padat.
Jack kemudian sangat penasaran apakah Kristo bisa merasakan arwah di dalam studio, dan jika ada, Kristo diminta untuk berkomunikasi dengannya. Dengan akting yang setara artis Indosiar, Kristo pun mulai merasakan keberadaan para arwah, dan arwah tersebut adalah keluarga dari seorang penonton yang sudah meninggal. Namun ternyata tebakan Kristo salah, dan ia beralasan jika arwah sebelumnya sudah pergi dan tak mau diajak komunikasi. No, it has been for 42 years. No, but there is She is? your wife has crossed over. Lalu Kristo kembali merasakan arwah bunuh diri, dan keluarganya saat ini berada di studio. Kristo pun menanyakan tentang anaknya, dan benar saja tebakan Kristo benar jika anak dari penonton tersebut sudah tewas 5 tahun yang lalu akibat bunuh diri. Tentu saja hal itu membuat semua penonton yang ada di sana sangat kagum dan menganggap jika Kristo adalah paranormal asli. Tapi setelah itu, Kristo merasakan arwah yang penuh dengan kesedihan bernama Minnie, yang tentu saja semua menganggap jika arwah tersebut adalah istri Jack yang sudah meninggal. Tapi tiba-tiba lampu studio padam dan arwah Minnie sudah menghilang. Saat jeda iklan, Kristo nampak kelelahan setelah didatangi oleh arwah Minnie, dan Jack sendiri sedikit kebingungan karena lampu padam di bagian akhir tadi bukanlah bagian dari rencana. Namun rekan Jack bernama Leo mencoba menenangkannya karena berkat itu rating acaranya mulai naik. Lalu acara kembali dimulai, dan tamu selanjutnya bernama Carmichael yang merupakan seorang pesulap yang dulunya cukup terkenal. Namun seiring berjalannya waktu, Michael beralih profesi untuk mengungkap semua tipuan yang ada, seperti paranormal, sulap, dan lain sebagainya. Dan perkataan Michael terlihat sedang menyindir kejadian Kristo sebelumnya. Michael sendiri juga menantang Kristo untuk membuktikan kejadian sebelumnya dan akan diberi uang sebanyak $100.000. Namun Kristo menolak mentah-mentah tantangan tersebut, sehingga Michael akhirnya mencap Kristo sebagai seorang penipu. Tentu saja hal itu membuat Kristo marah dan menyiram Michael dengan air. Jack kemudian mencoba membela Kristo jika nama Minnie ditujukan untuk dirinya, karena Minnie adalah nama panggilan sayang yang dibuat oleh Jack sendiri. Tapi tiba-tiba Kristo seperti kerasukan dan acara langsung diganti dengan jeda iklan. Keadaan Kristo semakin parah dan segera dibawa ke rumah sakit. Namun Michael masih tak percaya dan menganggap jika itu semua adalah rencana Jack. Namun Jack sendiri merasa jika kejadian itu ada di luar skrip. Namun Leo kembali menenangkan Jack dengan mengatakan jika rating acaranya semakin meningkat, sehingga Jack ingin terus melanjutkan acaranya. Acara kemudian kembali tayang dan Jack menjelaskan kepada penonton jika keadaan Kristo baik-baik saja. Namun lagi-lagi Michael masih tak percaya dan tetap menganggap Kristo sebagai seorang penipu. Lalu sebelum tamu selanjutnya masuk, Jack menjelaskan terlebih dahulu jika tamu selanjutnya adalah seorang psikolog yang sebelumnya mewawancarai seorang pemimpin penyembah setan bernama Diabo. Sekte tersebut sengaja merawat anak kecil yang dibesarkan dan akan dikorbankan kepada iblis bernama Abraxas. Namun pada akhirnya sekte tersebut digerebek oleh polisi karena terlibat dengan senjata api untuk ritualnya. Hingga Diabo yang terpojok akhirnya mengorbankan diri bersama pengikutnya dengan membakar diri. Namun ajaibnya ada seorang perempuan bernama Lily selamat dari kejadian tersebut.
Polisi mencoba menginterogasi Lily, namun tak ada jawaban sama sekali. Hingga seorang psikolog bernama Jun menanyainya. Lily akhirnya menjawab dan mereka berdua saling terhubung satu sama lain. Namun ada kejadian mengerikan karena Lily sempat kerasukan iblis. Setelah itu, Jun dan Lily akhirnya datang. Namun baru saja datang, Lily mengetahui kabar jika Minnie sudah meninggal akibat kanker dan memotivasi Jack agar selalu kuat. Lalu saat jeda iklan, Lily secara tiba-tiba bersuara seperti Minnie, sehingga Jack sangat kaget mendengar hal tersebut dari seorang bocah yang belum ia temui sebelumnya. Lalu Jun menolak untuk rencana Jack selanjutnya melakukan ritual karena keadaan Lily masih belum sepenuhnya stabil. Karena Lily sempat memanggil nama Jack saat kerasukan sebelumnya, seperti mengingat sesuatu. Namun Jack terus memaksa, membuat Jun tak ada pilihan lain. Jack juga mendapat kabar jika Christo meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, yang tentu saja Jack kembali terkejut karena ia menganggap jika muntahan darah dari sebelumnya adalah sebagian dari aktingnya. Lalu mereka kembali ke siaran dan di sini Jack mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Lily sering kerasukan setan? Dan ternyata Jun mengkonfirmasinya jika terkadang Lily kerasukan, namun bukanlah iblis Abraxas melainkan bawahannya. Namun lagi-lagi Michael masih tak mempercayai perkataan Jun karena menganggap sebagai tipuan belaka. Sehingga hal itu membuat Jun marah. Namun Michael tetap saja masih tak percaya dan pura-pura akan tertusuk karena pengaruh iblis. Tapi tiba-tiba alat musik di sana menyala dengan sendirinya dengan suara yang sangat keras sampai memecahkan gelas. Namun pada akhirnya Michael berhasil mematikannya dan lagi-lagi jika semua itu bisa dijelaskan. Namun Lily mengungkap jika perbuatan barusan adalah perbuatan dari iblis yang ada di dalam dirinya. Lalu karena penasaran, Jack meminta Lily untuk menunjukkan iblis tersebut. Namun tentu saja Jun menolak keras. Tapi semua penonton di studio terus memaksa sehingga membuat Jun akhirnya mau sekaligus membuktikan kepada Michael jika perkataannya salah. Lalu saat jeda iklan, Jack meminta Jun untuk melakukannya sekaligus membuktikan kepada Michael jika perkataannya salah. Rekan Jack bernama Gus juga takut jika Jack terus-terusan melakukan hal yang tidak masuk akal dan memintanya untuk berhenti sebelum terlambat. Terlebih lagi semua orang ketakutan karena tahu keadaan Christo yang sudah tewas. Tapi Jack menghiraukan perkataan Gus dan ia hanya mementingkan rating acaranya. Lalu siaran akhirnya berlangsung kembali. Jun meminta kepada para penonton untuk tetap tenang karena Lily memerlukan fokus untuk menjalani ritual. Tak lama kemudian, Lily sudah berubah wujud yang mengerikan serta suaranya berubah secara drastis. Namun anehnya lagi, iblis tersebut mengenal Jack dari sekte The Grove sebelumnya. Dan ia juga tahu hubungannya dengan Dr. Jun, bahkan iblis tersebut juga menghina Minnie di hadapan Jack. Lalu Jun yang marah langsung menampar Lily dan seketika ia pun terbang dan kembali tersadar. We go way back. What have you done to me, Doc? Namun setelah kejadian tersebut, Michael masih tak percaya dan menganggap jika Jun sudah menghipnotis mereka semua. Setelah itu jeda iklan dan Gus protes ke Leo jika ini sudah tidak bisa diteruskan lagi. Namun Leo tak peduli dan tetap menyuruh Gus untuk bekerja. Di sisi lain Jack sangat senang karena Jun berhasil menjalankan perannya karena rating semakin naik. Lalu Leo memberitahu Jack jika 3 kru pergi karena takut. Tapi dibalik itu semua, acara mereka berhasil menarik 40% penonton TV Amerika, sehingga nama Jack kembali naik secara drastis.
Lalu Jack mencoba menanyakan keadaan Lily, namun Lily baik-baik saja dan tidak ingat kejadian yang sudah menimpanya, sehingga Michael sangat yakin jika Jun sudah melakukan hipnotis. Tentu saja hal itu membuat semua orang marah karena mereka dengan jelas melihat kejadian yang tidak masuk akal sebelumnya, terutama Jack yang juga tak setuju dengan pendapat Michael. In the cruelest conditions imaginable. Diffuse, may I, Jack? Yeah, oh. I'm fine, Jack. And do you... Lalu Michael meminta bantuan Gus untuk melakukan pembuktian hipnotisnya kepada para penonton. Michael kemudian mencoba menghipnotis Gus dan juga para penonton, baik di studio maupun di rumah. Benar saja, hipnotis Michael berhasil membuat Gus dan penonton takut karena muncul sebuah cacing raksasa dari tubuh Gus. Ternyata hipnotis Michael berhasil membuat beberapa orang terkecoh dan melihat cacing muncul dari tubuh Gus. Jack masih sangat kebingungan karena Michael mampu melakukan hipnotis ke semua orang. Lalu Jack meminta rekaman sebelumnya untuk membuktikan karena rekaman tidak pernah bohong. Dan benar saja, mereka semua berhasil dihipnotis oleh Michael. Lalu rekaman kerasukan Lily juga ditampilkan dan ternyata kejadian Lily kerasukan benar-benar terjadi tanpa ada hipnotis sama sekali. Di rekaman tersebut terdapat sebuah glitch dan setelah dilihat ternyata selama ini ada arwah Minnie tepat di samping Jack, membuktikan perkataan Christo benar adanya. Tapi tiba-tiba lampu di studio menyala dan mati secara sendirinya dan Lily kesetrum serta kepalanya terbelah menjadi dua, membuat semua orang di studio lari kocar-kacir ketakutan. Jun mencoba mengusir sang iblis, namun ia malah berujung tewas. Gus juga berusaha menghentikan, namun Gus juga tewas di tangan Lily. Melihat hal itu, Michael pun percaya dan akan menyembah Lily. Namun itu sia-sia karena Michael tewas terbakar hidup-hidup. Jack yang ada di sana tak sempat kabur dan ia malah kembali ke masa lalu di masa dirinya masih jaya-jayanya. Tentu saja Jack sangat kebingungan serta ketakutan setengah mati karena kejadian yang menimpanya di luar akal manusia. Hingga akhirnya anggota The Grove datang dan menyuruh Jack meminum sesuatu. Lalu Jack melihat Minnie dalam keadaan sekarat tepat di depannya dan menurut Jack kejadian itu tidak seharusnya terjadi. Minnie kemudian meminta Jack untuk menghabisinya karena ia sudah tak kuat menahan sakit karena kankernya. Hingga akhirnya Jack tak ada pilihan lain, ia pun menusuk Minnie. Yang ternyata Jack bukan menusuk Minnie melainkan Lily yang ada di studio. Setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Late Night with the Devil 2024. Bagaimana? Cukup menyeramkan bukan? Namun saya sendiri masih kurang paham dari ending film ini. Mungkin kalian ada yang paham, monggo bisa komentar di bawah. Tapi bisa dipastikan jika Jack sudah bersekutu dengan iblis agar karirnya bisa lancar jaya. Bagi kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.